Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kriminalitas. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Puji Pangesti dengan NIM 3519013. Selanjutnya Lailatul Khafifah dengan NIM 3519102 dan Hani Kholisa dengan NIM 3519105. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian kriminalitas. Kriminalitas merupakan masalah yang sangat sering terjadi di masyarakat dimanapun berada. Tindakan-tindakan ini dapat terjadi beberapa tempat, dengan jangka waktu yang sama ataupun berbeda. Dengan demikian, kriminalitas sangat dirasakan dan ditakuti oleh masyarakat. Kriminalitas menurut bahasa adalah perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Pelaku kriminalitas sendiri disebut seorang kriminal karena dianggap melakukan tindakan kriminal dengan mencuri, membunuh, merampok, atau bahkan menjadi teroris. Menurut para ahli, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang pengelompokan kriminalitas dan jenis-jenisnya. Kriminalitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kriminalitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, seperti melanggar keamanan negara, serta melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, dan penggelapan uang. Yang kedua yaitu kriminalitas menurut bentuk dan jenisnya, seperti perampokan, penipuan, pencurian, kekerasan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kriminalitas menurut objek kasus, yaitu kriminalitas terhadap jiwa, kriminalitas terhadap harta benda, dan kriminalitas kasus. Nah, yang keempat yaitu kriminalitas menurut triple pelakunya, seperti penjahat profesional, penjahat karena krisis jiwa, penjahat karena nafsu seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai teori-teori kriminalitas. Teori kriminalitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu teori teologis. Jadi teori ini itu menganggap bahwa kriminalitas itu sebagai sebuah perbuatan dosa dan tentunya melanggar perintah Allah yang dilakukan oleh orang yang normal dan kemudian didorong oleh godaan setan ataupun nafsu. Kemudian yang kedua itu teori kemauan bebas. Jadi teori ini memandang bahwa manusia itu bebas menentukan sikap dan pilihannya. Begitupun ketika dia dalam melakukan suatu tindak kriminalitas. Jadi si manusialah yang menjadi penentu jika dia secara sadar itu ingin berbuat jahat dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegah, bahkan Tuhan dan kitab suci sekalipun. Kemudian yang ketiga itu faktor teori sosial. Teori ini memandang bahwa lingkungan dan kekuatan sosial itu sebagai faktor penyebab munculnya kriminalitas. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu teori spiritual. Teori ini memandang bahwa keyakinan dan keimanan seseorang itu sebagai penentu pola pikir dan perilaku seseorang. Jadi seseorang yang memiliki keimanan agama dan keyakinan yang kuat pasti mampu untuk mengendalikan diri dan akan terhindar dari hal-hal yang jahat. Sebab agama kan tentunya berperan sebagai dasar yang menunjukkan rasa kasih sayang, mengeluarkan dari sifat egois untuk melarang kepada manusia itu untuk berbuat kriminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas. Pada dasarnya, setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Faktor internal meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenaga kerjaan, baik pengangguran maupun memiliki pekerjaan,
serta faktor taraf kesejahteraan yang berpengaruh pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan material dan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan faktor eksternal meliputi yang pertama faktor pendidikan. Dengan rendahnya pendidikan yang didapat oleh pelaku kriminalitas menjadikan pelaku tidak berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan, seperti keluarga dan teman sebaya. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang membuat informasi mudah tersebar. Dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal, maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Yang keempat, kepadatan penduduk yang tidak merata. Lalu mengenai upaya penanggulangan. Nah, upaya penanggulangan dari kriminalitas itu dimasukkan ke dalam kategori kebijakan kriminal atau kriminal polisi. Jadi secara sederhananya, kriminal polisi ini sebagian dari upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan yang harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial yang tujuannya tentu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam upaya penanggulangan kriminal itu dapat dilalui dengan dua cara. Yang pertama itu sarana penal yang menitik beratkan pada sifat represif atau tindakan atau penindakan dan juga pemberantasan. Nah, jadi untuk sarana penal itu dilakukan sesudah adanya kejahatan tersebut terjadi. Nah, penanggulangan kejahatan dengan sarana penal ini dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang tentunya berlaku sesuai masing-masing negara, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan perundang-undangan ketentuan pidana. Yang kedua itu sarana non-penal, yang mana sarana non-penal ini menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu upaya pencegahan atau pengendalian. Untuk sarana non-penal ini dapat dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Selanjutnya, upaya non-penal ini yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat. Misalnya, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai tempat-tempat tertentu yang rawan terjadinya kriminalitas dan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk upaya pencegahannya tersendiri itu juga dapat dilalui melalui dua cara. Itu yang pertama secara langsung, misalnya yaitu dengan memberikan pengamanan fisik terhadap objek, memperbaiki lingkungan dan menyempurnakan struktur sosial serta memperbarui hukum yang tidak relevan. Yang kedua itu secara tidak langsung, bisa dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah kriminalitas, membuat peraturan serta ancaman, menumbuhkan kesan akan adanya pengawasan. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.